Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Surat Maryam ayat ke-66 sampai ke-72. Saya bacakan firman-Nya. Azza wa Jal, wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Dan orang kafir itu berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia tidak memikirkan bahwa sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jithiya. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti kami akan datangkan mereka di sekeliling jahannam dengan berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani atiya. Kemudian kami pasti akan tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula bihi sidiyya. Dan kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak seorang pun dari kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba tuliskan terlebih dahulu di papan tulis, kemudian kita jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Awala yadhkurul insanu awala anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Dan manusia berkata, manusia, apakah jika aku mati, la sawfa ukhraj hayya, sungguh aku akan dikeluarkan dalam kondisi hidup. Awala yadhkurul insana, tidakkah al-insan, tidakkah manusia ingat anna khalaqnahu min qabl, kami telah menciptakannya sebelumnya. Telah menciptakannya. Walam yaku syai'a, dan dia bukanlah sesuatu pun. Bukanlah sesuatu apapun. Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini al-insan, Allah menggunakan alif lam, al-insan, ya. Sehingga ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Alif lam di situ adalah lil ahad, yaitu seorang manusia tertentu, ya.
Ada yang mengatakan alif lam di sini lil istighraq atau lil jins. Alif lam lil jins, yaitu mencakup manusia, seluruh manusia, tapi yang kafir. Sebenarnya mengatakan manusia di sini yang dimaksud, ini pun ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia dimaksud adalah seorang manusia tertentu, lantas siapa? Lantas siapa yang dimaksud? Maka ada khilaf ya di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan adalah Abu Jahal, ada yang mengatakan Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf, kemudian ada yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi, ya, bahwasanya Ubay bin Khalaf wajada idhaman baliyah fafattaha biyadihi. Ubay bin Khalaf dia mendapati sebuah tulang yang sudah rusak, kemudian dia hancur-hancurkan dengan tangannya, dihancurkan. Kemudian dia berkata, za'ama Muhammadun anna nub'ats ba'dal maut. Muhammad menyangka kita sudah mati, sudah jadi tulang yang hancur seperti tanah, dihancurin gampang, kemudian mau dihidupkan lagi. Ya, ini persangkaan Muhammad, ya. Jadi dia ngejek. Makanya dia berkata, a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Apakah kalau saya sudah mati kemudian saya akan dibangkitkan dalam kondisi hidup, ya. Dan ini banyak pernyataan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan, ya. Wa in ta'jab fa ajabun qauluhum, ya. Apakah mereka, ya, menyangka sungguh menakjubkan perkataan mereka? Mereka mengatakan, apakah kami akan dikembalikan lagi, ya, setelah meninggal dunia, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Yang manusia lupa dengan penciptaannya sebelumnya, dia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menciptakan kembali manusia, menghidupkan sementara sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur lebur, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in taja fa ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Sungguh menakjubkan perkataan mereka, kata Allah, a idza kunna turaban, kalau kita sudah jadi pasir, a inna la fi khalqin jadid, apakah kita akan dikembalikan lagi menjadi khalqin jadid, dalam kehidupan yang baru. Intinya, apakah ini adalah Abu Jahal atau perkataan Ubay bin Khalaf atau Walid bin Mughirah, atau inilah perkataan orang kafir secara umum, maka ini adalah perkataan yang batil. Sehingga dia berkata, la saufa ukhraju hayya, apakah mungkin kami akan dikembalikan dalam kondisi hidup? Maka Allah bantah, kata Allah, awala yadhkur, tidakkah kau ingat? Di sini ada dua qiraah. Yadhkur sini ada dua qiraah. Dibaca dengan yadhkur seperti dalam mushaf kita. Yadhkuru. Dalam qiraah yang lain dengan yadhakkaru. Yadhakkaru. Itu asalnya dari yatadzakkaru. Yadzakkaru itu asalnya dari yatadzakkaru, kemudian diidghamkan. Yatadzakkaru asalnya. Yatadzakkaru, ya. Kalau yadhkuru artinya apakah dia, tidakkah dia ingat? Artinya tidakkah dia ingat? Maksudnya dia telah lupa. Tidakkah dia ingat? Kami dulu menciptakan dia dalam kondisi dia bukan sesuatu, ya. Tidakkah dia ingat? Kalau yadzakkaru artinya tidakkah dia mengambil pelajaran? Awala yadhkurul insan, tidakkah dia ingat, dia lupa, ya. Atau tidakkah dia mengambil pelajaran? Anna khalaqna min qablu, kami sudah menciptakan dia sebelumnya. Walam yaku syai'a, semua manusia,
mau ateis, mau orang kafir, mau siapapun musyrikin, mereka tentunya sadar dulu dia belum dia manusia 200 tahun yang lalu dia tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang menyebut namanya, dia tidak bukan sesuatu apapun, dia bukan berupa tanah, dia bukan berupa air mani, wong bapaknya saja belum lahir 200 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia ada di atas muka bumi. Ya, kemudian kenapa dia mengatakan Allah menghidupkan kembali kedua kali mustahil? Ini perkataan yang aneh. Kalau kamu dari dulunya tidak ada kemudian jadi ada, untuk mengulangi lagi, kembali lagi di hari kiamat suatu yang sangat mudah, harusnya logikamu jalan. Ya, makanya Allah mengatakan, tidakkah manusia ingat, bukankah dia dulu tidak ada kemudian menjadi ada? Atau tidakkah dia mengambil pelajaran dulu dia tidak ada sekarang menjadi ada? Ya, ini Allah berdalil dengan penciptaan awal untuk penciptaan kedua. Jadi ini maksudnya Allah berdalil ya, untuk menyatakan bahwa penciptaan kedua yaitu pengulangan kembali sangatlah mudah. Dan demikian orang-orang ateis banyak yang seperti zaman sekarang, mereka menolak adanya kehidupan kembali. Ya, disebabkan diantaranya karena mereka tidak mau hidup mereka terganggu, mereka maunya dalam kondisi santai, tidak mau berpikir adanya tanggung jawab hari akhirat. Karena kalau mereka dikatakan akan ada hari kebangkitan, mereka hidup terganggu, mau berzina susah, mau ini susah, mau anu susah. Kayaknya mereka keyakinan bahwasanya akan ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban, itu hanyalah mengganggu kebahagiaan mereka dalam mengekspresikan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka tidak mau mengingkari, tidak mau meyakini hal tersebut. Sehingga muncullah ateisme yang terjadi di sebagian dunia ini. Tolong dihapus. Setelah itu Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, maka demi Rabbmu, Rabbmu wahai Muhammad, sungguh kami akan mengumpulkan mereka. Lam taukid artinya sungguh kami akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Wasyayatin, wasyayatina dan syaitan-syaitan dan syaitan-syaitan. Kemudian lanuhdirannahum, kemudian lalu sungguh kami akan menghadirkan mereka. Sungguh kami akan menghadirkan mereka haula sekitar di sekeliling neraka jahanam jithia dalam kondisi berlutut. Jithia ini hal ya dalam kondisi. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah, ini bersumpah dengan dirinya sendiri ya. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Tetapi Allah idhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk
pemuliaan terhadap Nabi. Ya, bentuk fa wa rabbika. Waw di sini wawul qasam. Demi Rabbmu. Ya, makanya setelah itu Allah tambah, maka demi Rabbmu dengan lam taukid, sungguh kami akan mengumpulkan mereka. Ya, jadi Allah bantah mereka. Mereka mengatakan bagaimana kami mau dibangkitkan? Maka Allah bantah, kami akan bangkitkan, mengumpulkan mereka. Mereka ini akan dibangkitkan. Lebih parah lagi, dikumpulkan bersama setan-setan. Ya, jadi dikumpulkan bersama setan-setan. Ini bentuk penghinaan kepada mereka. Ya. Kenapa disebut setan-setan? Ada beberapa hikmah. Kenapa disebut setan-setan? Ya, hikmah. Yang pertama, bentuk penghinaan terhadap mereka. Ya, karena setan adalah makhluk yang paling hina. Ya, setan makhluk yang paling hina. Terhina, ya. Kemudian di antara hikmahnya adalah menjelaskan, ya, sebab mereka, setanlah sebab mereka masuk neraka. Ya. Kemudian ini di antara hikmah, ya. Kemudian syaitan berlepas diri dari mereka. Syaitan akan berlepas diri. Jadi kata Allah, kami akan kumpulkan mereka. Mereka mengingkari hari kebangkitan, justru kami akan kumpulkan mereka dan para syaitan. Tsumma lanuhdhirannahum, setelah dikumpulkan di padang mahsyar seperti firman Allah, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim dengan yang semisal dengan mereka. Dikumpulkan ini dengan setannya dikumpulkan semuanya, ya, setan yang merupakan sebab mereka masuk neraka jahanam. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi terhina, ya. Tsumma lanuhdhirannahum, bayangkan mereka dikumpulkan dengan orang terhina, dengan makhluk terhina syaitan. Kemudian kami hadirkan mereka haula jahannam. Kami hadirkan mereka di sekeliling neraka jahanam. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apa maknanya di sekeliling? Ya. Ada yang mengatakan di luar neraka. Ada yang mengatakan dalam neraka, di dalam neraka. Haula jahannam jithiya. Nah, jithiya ada beberapa pendapat jithiya. Jithiya ini hal, ya. Hal, adapun sahibul halnya adalah mereka. Sahibul halnya adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Taib, apa jithiya? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan jithiya maksudnya ala rukab, yakni raqibina ala rukab. Maksudnya mereka berlutut, dalam kondisi berlutut. Di sekitar neraka jahanam. Ada yang mengatakan jithiyah artinya jami'an. Seluruhnya akan dikumpulkan. Dihadirkan. Sebagian pendapat mengatakan dari jaswah, yaitu jamaat, yaitu berkelompok-kelompok. Ada yang menggabungkan, maksudnya mereka dikumpulkan dalam kondisi berlutut dan mereka berkelompok-kelompok. Kenapa disebutkan dalam kondisi berlutut? Untuk menggambarkan kondisi mereka yang tidak tenang. Untuk menggambarkan kalau seorang berdiri mungkin tenang. Orang duduk juga mungkin tenang. Tapi kalau berlutut seperti menunggu suatu, gelisah, tidak tenang. Ini kondisi mereka dikumpulkan di sekeliling neraka jahannam. Tsumma lanuhsirannahum haula jahannama jithiya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lananzi'anna min kulli
syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani itiya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lananzi'anna." Ya. Min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani itiya. Kata Allah, kemudian kami cabut ya, lalu kami sungguh-sungguh kami cabut dari setiap kelompok ayyuhum, siapa di antara mereka yang paling pembangkang, siapa di antara mereka yang paling keras pembangkangannya kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kemudian kata Allah selanjutnya "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum biha siliyya." "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum biha siliyya." Aula biha siliyya. Ya. "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya." Billadzina hum aula biha siliyya. Kata Allah setelah itu, kemudian sungguh kami lebih mengetahui, lebih tahu billadzina hum, tentang orang-orang, tentang mereka yang paling utama untuk dipanggang. Baik, ini ayat berikutnya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Saya jelaskan ya, saya ulangi. "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya." Kemudian kami cabut dari setiap kelompok-kelompok siapa di antara mereka yang paling keras membangkangnya terhadap Ar-Rahman. Kemudian kami lebih tahu mana di antara mereka yang lebih utama untuk dipanggang. Jadi setelah mereka dikumpulkan di sekitar neraka Jahanam, lalu Allah cabut dari setiap kelompok. Tadi disebutkan bahwasanya mereka dikumpulkan berkelompok-kelompok, jamaat. Jamaat berkumpul dalam kondisi berlutut. Setelah itu Allah cabut satu persatu. Tahap demi tahap, mana yang paling pembangkang, mana yang paling kafir, mana yang paling kurang ajar. Dia yang duluan masuk neraka. Allah cabut. Nanti min kulli syi'atin, setiap kelompok, ayyuhum asyaddu 'ala rahmani atiyah. Mana yang paling keras pembangkangnya terhadap Ar-Rahman. Kenapa di sini Allah sebutkan Ar-Rahman? Padahal bercerita tentang neraka Jahanam, ya, yang Maha Penyayang. Kenapa Allah sebut Ar-Rahman? Untuk menjelaskan bahwa mereka itu sangat parah. Ya. Karena Allah yang Maha Penyayang ternyata masih mengazab mereka. Artinya mereka itu kebangetan. Ya, artinya Allah itu sudah sangat penyayang, sangat memberi uzur, sangat baik kepada mereka, namun mereka masih musyrik. Nah, kalau mereka diadab itu terlalu parah. Karena yang mengadab ini bukan apa, yang mengadab ini zat yang Maha Penyayang. Berarti kalau dia sudah mengadab berarti sudah sangat parah. Ya. Ya, gimana tidak parah, sudah dikasih semuanya, dikasih kenikmatan dunia, dikasih kelezatan, dikasih semuanya, kemudian disuruh beribadah tidak mau, bahkan menyembah patung, menyembah mayat, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah nabi, ya. Gimana enggak kurang ajar? Artinya mereka sudah terlalu parah, ya. Padahal Allah Maha Penyayang tetap mengadab mereka, berarti kesalahan mereka sungguh parah. Itiyah, membangkang, ya. Setelah itu Allah mengatakan,
Tsumma lana a'lamu billadzina hum biha aula biha siliya. Mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa itu duluan? Ya, siapa duluan diambil? Allah tatkala mencabut mana yang lebih parah, Allah mengatakan kami lebih tahu di antara mereka mana yang lebih pantas untuk dipanggang terlebih dahulu. Ya, artinya dipanggang. Siliya dipanggang. Coba kita perhatikan kembali. Jadi ayat sebelumnya menjelaskan mereka mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan setelah mati? Allah bantah secara bertahap. Lihat, ini semua menakutkan tahap demi tahap. Allah ceritakan bagaimana kejadian mereka nanti di neraka di akhirat. Pertama, Allah kumpulkan. Lanahsyurannahum. Sungguh kalian yang mengingkari hari kebangkitan akan kami kumpulkan di padang mahsyar. Bersama siapa? Bersama setan-setan, teman-teman kalian dikumpulkan. Ya, menunjukkan penghinaan dan yang lainnya. Setelah itu kami akan hadirkan di sekeliling neraka jahanam. Ya, itu pun dalam kondisi jifian, dalam kondisi bertekuk lutut. Sebagian ulama mengatakan kenapa dihadirkan di sekitar neraka jahanam? Ada yang mengatakan masuk dalam neraka jahanam, ada yang mengatakan luar neraka jahanam, sekitar neraka jahanam. Buat apa mereka? Agar mereka saling berdebat, saling menuntut tuntutan di situ. Sudah dalam neraka masih bertuntut, masih ribut-ribut, masih rame-rame. Ya, mereka saling berdebat, saling bangkang-bangkangan, saling berlepas diri, saling menghina, saling menuntut agar diadab lebih. Sama-sama teman dulu padahal. Sama-sama teman, sama-sama satu kelompok, ya. Kemudian setelah itu satu persatu mulai dicabut, dilemparkan duluan dalam neraka jahanam. Tsumma lananzi'anna. Kemudian setiap kelompok dari kelompok-kelompok dicabut satu persatu. Allah lebih tahu ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiya, mana yang lebih pembangkang. Kemudian mungkin mereka bertanya, siapa? Apakah Allah tahu benar? Allah Maha tahu karena neraka darokat bertingkat-tingkat. Ya, kami lebih tahu mana yang lebih pantas untuk dipanggang. Ini isyarat bahwasanya Allah lebih tahu siapa yang lebih dahulu untuk dipanggang. Dan Allah lebih tahu di derajat manakah dia pantas untuk dipanggang. Karena kita tahu di neraka bertingkat-tingkat sebagaimana di surga. Jadi ini bantahan telak bagi mereka yang mengingkari hari kiamat. Sungguhnya Allah akan mensikapi mereka dengan perincian seperti ini. Waliyadzubillah. Tolong dihapus ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa imminkum illa wariduha. Illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang dari kalian pun dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini suatu perkara yang sudah, ini perkara yang pasti. Telah ditetapkan oleh Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan orang yang zalim dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam kondisi berlutut.
berlutut. Taib. Ini ayat terakhir yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Tadi Allah berbicara tentang mereka ya. Tsumma lanuhdirannahum fa warabbika lanahsyurannahum, sungguh kami akan mengumpulkan mereka. Tsumma lanuhdirannahum, kemudian kami akan menghadirkan mereka neraka jahanam. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum, lalu kami cabut mereka. Tiba-tiba Allah rubah kata ganti jadi kalian. Ya, Allah rubah kata ganti dari mereka menuju kalian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, dan tidak seorang pun dari kalian ini mencakup seluruh manusia. Kalian ini umum, mencakup seluruh manusia. Baik kafir maupun mukmin. Karena minkum berarti khitab kepada Nabi dan para sahabat ya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian pun kecuali akan mendatangi neraka. Di sini al-wurud, perhatikan sini kata wariduha ya. Al-wurud ada khilaf. Ada yang mengatakan dua pendapat, ada yang mengatakan al-wurud sama dengan ad-dukhul, masuk. Ya. Al-wurud, ada yang mengatakan al-wurud maksudnya adalah al-ubur, hanya lewat. Ini pendapat pertama, ini pendapat kedua, khilaf. Pendapat yang pertama yang mengatakan al-ubur, al-wurud, hanya lewat, ini ditafsirkan bahwasanya maksudnya as-sirat, yaitu melewati sirat. Jadi ayat ini, wa in minkum illa wariduha, kalau kita artikan menurut tafsiran pertama, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat. Semuanya melewati sirat. Para nabi, orang soleh, ya. Nanti para nabi tatkala di sirat mereka berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkan umatku. Karena kita tahu sirat adalah jisr, jembatan yang diletakkan di atas alamatni jahannam, di atas neraka jahannam. Istilahnya kalau kita mau gambarkan, misalnya ini neraka jahannam, maka di atasnya ada sirat. Di sini sirat. Ini namanya sirat ya. Orang akan lewati di sini. Ya, akan lewat. Yang berhasil maka dia akan masuk dalam surga ya. Akan masuk dalam surga. Nah, maksud ayat ini sirat yang diletakkan di neraka jahanam, di sampingnya ada kalalib, ada khotatif. Jadi seorang lewat dari sini, misalnya start di sini. Finish ya, di sini finish misalnya. Sini surga tentunya. Maka kalau orang lewat dari sini, di sebelah sini ada khotatif. Di sampingnya ada khotatif ya. Ada besi-besi tajam yang mencabik-cabik. Jadi di sampingnya ada khotatif, ada kalalib yang mencabik-cabik orang yang lewat ya. Kata Allah sebenarnya semua kalian pasti akan lewat. Orang soleh, enggak soleh semua akan lewat. Orang soleh akan lewat seperti kilat, tahu-tahu sampai. Ada yang seperti angin berhembus begitu cepat. Ada yang seperti ajawadil khail, seperti kuda-kuda yang berlari kencang. Ada seperti onta yang berlari lebih lambat. Ada yang berjalan tertati-tati, ada yang berhenti. Ya. Dan masing-masing dikasih cahaya. Cahaya semakin besar dia semakin cepat. Ada cahayanya di ujung jarinya, kadang mati dia berhenti, tidak berani lewat. Kemudian kita tahu bahwasanya sirat tersebut adaqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di sampingnya ada kalalib yang siap mencabik-cabik orang yang melewatinya. Betapa banyak orang-orang mencari cabik-cabik kemudian masuk di dalam, ada yang tercabik-cabik tapi selamat dan ada yang selamat tidak tercabik-cabik sama sekali. Ini sudah pernah kita bahas dalam bahasan sirat, bahwasanya orang yang melewati sirat ada tiga kemungkinan. Yang pertama lolos tanpa ada tercabik-cabik sama sekali. Yang kedua lolos sambil tercabik-cabik badannya, terluka-luka. Yang ketiga tercabik-cabik dan masuk neraka jahanam.
Tetapi sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya yang lewat sirat hanyalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Apa orang munafik wallahu alam. Tetapi kalau orang kafir mereka langsung masuk dalam neraka jahanam tadi sebelumnya. Orang kafir thumma lanuhdhirannahum haula jahannam, langsung mereka tidak lewat sirat. Mereka langsung dihadirkan di sekitar neraka jahanam. Silakan kalian berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lewat sirat. Yang lewat sirat hanyalah orang beriman. Ada yang mengatakan orang munafik juga, wallahu alam. Tapi orang beriman lewat dengan 3 model. Ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik, ada yang mampir dulu di neraka meskipun nanti akan dikeluarkan. Ini pendapat pertama, bahwasanya dimaksud dengan tidaklah di antara kalian pasti akan mendatangi neraka, maksudnya melewati neraka, hanya lewat di atas sirat. Hanya lewat di atas sirat. Yaitu hanya lewat neraka. Hanya lewat neraka di atas sirat. Pendapat kedua, ya, dan ini dalam secara bahasa bisa juga, yaitu Allah berfirman, al-wurud maknanya adalah ubur atau mendatangi namun tidak masuk, ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walamma warada ma'a madyana wajada 'alaiha ummatan minan nas. Seperti dalam surat Al-Qasas, kata Allah tatkala Nabi Musa mendatangi sumber air Madian. Berarti bukan masuk dalam sumur, tapi di sekitar sumur tersebut. Dia mendapati banyak orang berkumpul di situ. Dia belum masuk di sumur, sehingga waroda bisa artinya mendekati. Sebagaimana orang tatkala melewati di atas sirat, dia sudah mendekati neraka karena nyala api di neraka terlihat dari bawah, tapi dia belum masuk. Pendapat kedua yang dimaksud dengan waroda adalah masuk dalam neraka, benar-benar masuk. Orang-orang mukmin juga masuk dalam neraka. Ya. Dan ini dalam Al-Quran banyak seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Allah berfirman tentang Fir'aun, kata Allah, fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Ya, fa'awradahumun nar, yaitu Fir'aun memasukkan kaumnya dalam neraka. Fa'awrada, ada wurud di sini, maksudnya masukkan dalam neraka jahanam, bukan cuma dekat, tapi masukkan. Fir'aun menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Ya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dalam ayat yang lain, wa nasuqu al mujrimina ila jahannam wirda. Perhatikan ya. Kami menggiring orang-orang mujrimin, para orang kafir ke dalam neraka jahanam wirda. Wirda berarti ini fa'aurada dan wirda artinya masuk. Oleh karenanya pendapat ini cukup kuat ya. Karena mereka mengatakan namanya wurud itu melazimkan masuk. Terus bagaimana orang mukmin masuk dalam neraka jahanam? Maksudnya bagaimana orang mukmin masuk dalam neraka jahanam? Ya. Maka ada yang berpendapat bahwasanya mereka masuk meskipun kena api, tetapi api tersebut bardan wa salaman, seperti api yang mengenai Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan tidak, mereka masuk dalam neraka tetapi disiapkan tempat sehingga mereka tidak terkena panasnya api neraka jahanam. Tapi mereka masuk untuk melihat orang-orang kafir yang ada dalam sekitar neraka jahanam. Nah, menurut pendapat ini, bahwasanya orang beriman masuk, lantas apa faedahnya? Orang-orang beriman masuk, mampir masuk neraka. Jadi saya ulangi, dua pendapat. Pendapat pertama hanya lewat sirat, pendapat kedua ya benar-benar masuk dalam neraka, tetapi mereka tidak terazab. Ya, mereka tidak terazab, entah mereka terkena api tapi api tersebut dingin, atau mereka disiapkan tempat oleh Allah di neraka jahanam, mereka tidak kepanasan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa faedahnya orang beriman mampir masuk dalam neraka? Ya. Para ulama menjelaskan faedahnya di antaranya mereka bertemu dengan orang-orang kafir. Orang kafir tadi yang sudah dihadirkan di neraka. Tatkala bertemu, ya, mereka bertemu menjadikan orang-orang beriman semakin bersyukur. Kenapa semakin bersyukur? Banyak sebabnya. Di antaranya, ya, mereka tahu dahsyatnya mereka. Semakin bersyukur setelah tahu
dahsyatnya neraka. Beda yang tidak tahu. Kemudian bersyukur setelah tahu, orang-orang kafir di neraka. Di antara faedahnya yang kedua, menjadikan orang-orang kafir semakin menyesal, semakin tersiksa. Kenapa semakin tersiksa? Karena mereka ketemu dengan orang-orang dulu mendakwahi mereka, ternyata dipermalukan di hadapan orang-orang yang mendakwahi mereka. Kan saya sudah bilang dulu, kamu kenapa kok tidak dengar? Dipermalukan sudah. Apalagi yang harus mereka lakukan? Yang mendakwahi mereka dihadirkan depan mereka sementara mereka disiksa dalam kondisi ketakutan. Ya, kemudian mereka juga semakin menyesal karena melihat orang-orang tersebut ternyata benar, kenapa mereka dulu tidak ikut mereka. Intinya pertemuan antara orang-orang beriman dan orang musyrikin dalam neraka jahanam itu ada hikmahnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama tafsir. Ada dua pendapat, tapi kita lanjutkan. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, ini suatu perkara yang tidak mungkin dihindari, pasti akan terjadi. Kemudian kata Allah, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Yang lewat selamatkan menurut pendapat pertama, atau yang kedua yang sudah dimasukkan dalam neraka juga akan selamat. Kenapa? Karena bertakwa. Wa nadharudz zalimin, dan kami biarkan orang-orang zalim. Zalim di sini maksudnya syirik. Orang-orang syirik fiha jithiya, dalam kondisi berlutut terhina, ya, diazab dalam neraka jahanam. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahayanya kesyirikan dan pentingnya bertakwa agar kita bisa selamat dari neraka jahanam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.